great, banyak, shopper malam hari ini yang, gabung ya. Senang mudah-mudahan, apa yang akan kami sampaikan malam hari ini, bisa memberikan gambaran ya tentang, Vinggo, seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum Pak Arilim, presentasi, saya akan puterin dulu satu buah, video ya, di mana video ini paling tidak memberikan, apa ya, semacam insight buat kita gitu ya, eee, kenapa sih bisnis itu zaman sekarang itu sudah, berubah eranya, seperti itu. Kita sebentar, kita nonton. Bisa jadi video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Sering hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam, orang-orang yang melek era cepat, berpikir, dan bertindak. Bagaimana menguasai sumber daya alam? Ada yang langsung bertindak. Bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, ah iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki 1 atau 2 petak tanah atau beberapa gram emas saja. Atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal, dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point, atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang, para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Menunjukkan
menunjukkan bukti-bukti keberhasilan orang yang mendapatkan ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Inilah yang kami sebut sebagai lompatan besar keuangan karena melek era di era internet 2.0 ini. Satu kali saja dalam hidup Anda merasakan melek era, Anda akan mengalami financial tipping point atau lompatan besar finansial dalam sejarah kehidupan Anda. Jika dalam 4 tahun ke depan Anda memiliki kekayaan puluhan atau bahkan ratusan miliar, kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Kehidupan yang bebas uang, waktu, pikiran, atau hutang? Jalan-jalan ke tempat-tempat indah di dunia ini, beribadah dengan tenang, membantu orang lain lebih banyak, semuanya Anda yang butuhkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Bagus ya videonya ya. Udah pada melek apa belum nih? Oke, nggak lama-lama saya lanjut. Vingo. Vingo itu buy to save, share to earn ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kalau kita belanja, kita hemat. Kalau kita kenalin ke orang, kita dapat uang. Oke, pertama pasti Bapak Ibu pengen tahu ini siapa perusahaannya itu apa sih? Perusahaannya itu kan Vingo itu e-commerce ya. Dia social e-commerce. Jadi dia penggabungan sosial media dan juga e-commerce marketplace. Oke, pendirinya siapa? Pendirinya itu Jack Yi. Jack Yi salah satunya ya. Dia itu merupakan CEO dari Vingo. Pengalaman yang sudah ada di Jack Yi ini apa? Dia itu dulu pernah di Alibaba selama 13 tahun. Dan dia juga sebagai senior director di Alibaba Motion Picture dan executive director di Tmall. Oke, next. Lalu ada Messi Wang. Namanya aja Messi ya, berarti seperti striker ya, pemain sepak bola. Jadi Messi Wang ini merupakan COO, Chief Operating Officer ya. Dia itu dulu juga di Baidu China dan juga di Alibaba Group. Dia merupakan founder dari Weiyun dulu. Sampai salesnya bisa mencapai 100 juta US dollar 1 tahun ya. Berarti dia sudah sangat expert sekali. Oke Pak, next Pak. Lalu ada Yundong Liu. Yundong Liu itu supply chain officer ya. Berarti dia yang kalau orang memasukin produk ke Vingo, berarti harus lewat dia. Dia itu pengalaman di Alimama. Lalu dia itu pernah mencapai rekor dalam 1 tahun penjualan 300 juta yuan. Di mana itu besar sekali penjualannya ya. Jadi semua barang yang di Vingo harus melalui Yundong Liu ini baru bisa jual di Vingo. Kalau misalnya dia bilang oke, bagus, baru dijual. Kalau misalnya standar kualitasnya kurang, dia tidak mau menjual. Oke, nah next Pak Arman. Ini pada acara annual conference. Annual conference itu acara tahunan ya. Chosin Capital. Chosin Capital itu adalah satu perusahaan venture capital di China yang mendanai Vingo. Jadi ini pas acara tahunan Jackie diundang ke sana. Oke, next Pak Arman. Jadi Chosin Capital ini sudah mendanai 100 juta yuan. Tahun kemarin ya, tahun ini sudah nambah lagi.
saya dapat info dari Mr. Lee, GM Malaysia. Jadi tahun ini sudah ada funding dananya lagi untuk melebarkan sayap di Thailand, yang Thailand kan Januari sudah, selanjutnya di Indonesia. Jadi untuk kita orang-orang di Indonesia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena dananya sudah ada. Oke, next. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, e-commerce, social e-commerce itu apa? Sosial itu kan sosial media. E-commerce itu marketplace ya. Jadi Vingo itu penggabungan sosial media dan e-commerce. Jadi penjualan melalui internet, dan base-nya itu seperti kayak kita nge-share di Facebook, nge-share di Instagram, online by WeChat, by WA. Jadi arahnya ke sana gitu. Next, Pak. Perbedaan Vingo dan tradisional e-commerce, e-commerce konvensional. Kalau di Vingo ini kita nggak perlu stok barang. Misalnya kalau kayak di e-commerce konvensional, kita mau buka toko, kita jadi reseller, kita jadi dropshipper, kita harus urus barang, kita harus urus pengiriman, kita harus urus packing, ya kan? Kalau di Vingo nggak. Vingo itu kita cuma kenalin ke orang Vingo, dan kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu kirim, kita nggak perlu punya karyawan, dan di Vingo itu ada customer service yang profesional. Jadi kalau kita mau refund, misalnya shopper kita mau refund, mereka tinggal hubungi customer service. Nanti customer service yang ngelayanin mereka gitu. Oke, lanjut Pak. Pak. Sudah saya ini. Sudah saya next. Halo Pak Ari. Halo. Halo. Sorry. Internetnya ini. Oke. Vingo itu di App Store dan di X, Pak. Iya, free registration ya. Kalau jadi shopper itu free registration. Oke, next Pak. Di Vingo ada dua jenis ya shopper. Shopper reward programnya ada, pertama ada shopper. Kalau kita install, kita download, kita register, itu namanya shopper. Shopper itu keuntungannya apa? Keuntungannya bisa berbelanja di hypermall, di Vingo Hypermall. Lalu pertama kali sign up dapat voucher 5 ringgit. Mau seperti ini. Terus shopper itu keuntungannya bisa berbelanja murah satu kali sebagai pengguna baru ya. Lalu ada yang namanya private shopper. Private shopper itu kelebihannya adalah kalau ada shopper yang belanja, private shopper adalah kalau kita belanja sendiri, kita bisa dapat average rata-rata cashback 10%. Lalu kalau kita mengenalkan ke shopper, dan shopper itu upgrade ke PS juga, kita dapat 50 ringgit referral fee. Kalau di Indonesia sekitar 187.000 mengikuti kurs sekarang.
Lalu kita dapat voucher juga sebesar 199 atau 229, tergantung pas kita upgrade kita pilih yang mana. Lalu dapat VIP price. Oke, dan juga kalau misalnya kita shopper kita belanja, kita dapat rata-rata 10% cashback ya. Oke, next Pak. Lalu di Vingo ini ada yang namanya afiliasi program. Ada 2 jenjang, yaitu affiliate marketer dan affiliate trainer. Ada tanggung jawab dan juga ada benefit, keuntungan yang kita dapat. Oke, pertama sebagai AM ya. Tadi kan kita dari shopper ke PS, sekarang PS ke AM. PS ke AM, kalau ke AM itu kita perlu 10 direct PS, direct itu yang langsung kita kenalin langsung, dan 20 random PS. Ya, jadi misalnya kita ajak si A sampai kita misalnya ada direct 10 PS, lalu si A misalnya si A itu ada 20 PS direct dia. Total 30 kita langsung qualified ke AM. Benefitnya, keuntungannya apa kalau misalnya kita jadi AM? Pertama, kalau jadi AM itu kalau kita direct PS kita sebagai AM nih, kita rekrut direct PS. Kita dapat referral fee Rp100. Lalu kalau misalnya ada PS, rekrut PS di bawah kita, kita mendapatkan training allowance Rp50. Oke. Lalu kalau misalnya kita di bawahnya ada AM, lalu kalau PS di bawah kita, rekrut PS, dan di bawah kita ada AM, kita dapat Rp10 training allowance. Oke. Lalu ada average cashback-nya 14% kalau shopper belanja, dan kalau misalnya PS belanja kita dapat 4% rata-rata. Kalau AM kita belanja kita dapat 0,8%. Lalu kalau misalnya untuk jadi affiliate trainer, kita harus perlu 3 AM direct dan randomnya itu 5. Jadi total harus ada 8 AM. Sama campuran PS-nya itu total harus 500 ya di tim kita. Kalau kita sudah jadi AT, kita mendapatkan Rp50 referral fee waktu kita merefer shopper merefer PS ya. Lalu kita dapat training allowance-nya Rp85. Dan kalau di bawah kita ada AM itu rekrut PS, kita dapat 35 training allowance, training incentive. Lalu kalau misalnya kita AT, di bawah ada AT-nya rekrut PS, kita dapat training incentive 10%. Dan juga ada group purchase, kalau shopper belanja, kita dapat 15,6% rata-rata. Cashback langsung ya, dari PS Direct. Lalu kalau misalnya ada AM belanja, PS belanja, kita dapat 5,6%. Lalu kalau ada AM belanja, kita dapat 1,6%. Dan kalau ada AT belanja, kita dapat 0,32%. Oke Pak, next Pak. Oke, dari sejak awal Vingo buka sampai sekarang saat ini, per detik ini sudah ada sekitar 2 juta pengguna dari negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ya Pak, next Pak. Oke, yang sudah berjalan di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand, itu mereka menggunakan sosial media untuk nge-share produk. Kalau yang sudah pernah lihat aplikasi, pasti di sana kan ada cara nge-share, misalnya tinggal diklik linknya, itu bisa di-share ke sosial media, Facebook, Instagram, bisa di-copy link juga, bisa WeChat, bisa WA. Next, Pak.
Nah, ini juga cara nge-share produk ya. Dari Vingo itu kan sudah memberikan foto-foto, video, itu semua bisa di-share. Ya Pak, next Pak. Nah, ini kalau ini pasar malam ya. Pasar malam, roadshow. Kalau di Malaysia sudah bisa pasar malam, kalau di Indonesia kan belum bisa. Cuman nanti kita seenggaknya kita sudah punya idenya untuk menjalankan Vingo itu bagaimana kalau misalnya sudah launching di Indonesia. Oke, next Pak. Ini media-media yang di Malaysia ya. Nanti kalau di Indonesia juga pasti mereka akan ngundang media untuk pembukaan mungkin. Jadi kalau misalnya yang bilang Vingo MLM atau apa bisa dilihat di media ini. Dan juga terakhir infonya kalau yang misalnya pernah lihat berita di Astro Awani yang bilang Vingo MLM itu sekarang sudah dihapus sama Astro Awani soalnya udah dikomplain sama Vingo. Gitu. Oke, next. So, jadi Vingo itu mulai dari sekarang. Jadi the future is now, berarti masa depan itu dimulai dari sekarang. Kalau kayak Facebook sudah 15 tahun, Shopee sudah 5 tahun, Lazada sudah 7 tahun, Vingo itu baru dimulai tapi akan booming di Asia Tenggara. Jadi the future is now itu kita harus mulai dari sekarang untuk masa depan kita. Next, Pak. Halo. Oke, saya kembalikan ke Pak Arman ya. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena ini slide pertama, jadi mungkin saya masih agak sedikit bingung ya. Oke. Oke, thank you, thank you. Pak Ari, sorry, thank you Pak atas presentasinya. Tapi mungkin saya masih minta tolong Pak untuk menjelaskan lagi karena kita akan lihat nih bagaimana sih pendapatan-pendapatan yang ada di Vingo itu Pak Ari. Jadi mohon beberapa slide ini mohon bantu terangin juga ya Pak ya, Oh ya, potensi-potensi oke, oke, oke. cashback-nya. Oke, silakan Pak. Oke, ini akunnya Pak Amir ya. Pak Amir itu mentor kita yang sangat luar biasa. Ini pasti akunnya pasti akun lama kayaknya nih Pak. Dua atau 3 minggu yang lalu ya kayaknya Pak Arman ya. Iya, iya Pak. Iya, ini merupakan cashback ya. Cashbacknya itu oke. Kita di Vingo ini sebenarnya nggak boleh bilang income ya, nggak boleh bilang income ataupun bonus. Kita harus bilangnya itu cashback. Jadi referral itu cashback, belanja itu cashback, sama ada satu lagi training insentif. Jadi kalau kita sudah AM atau AT, kita membina tim itu namanya kita dapatnya insentif, bukan bonus ya. Soalnya nanti dimarahin sama Vingo Pusat karena ini bukan MLM gitu. Oke. Oke, next Pak. Nah, ini masih yang lama ya. Kemarin kan kita update ke yang baru. Kalau yang baru itu cuma ada 2, cashback sama insentif kalau nggak salah. Nah, ini ada kemungkinan akan dikembalikan lagi. Kemarin kita sudah ngobrol, lebih enak yang pertama sih ya, yang lebih bagus ya, lebih simpel. Kalau ini ada cashback-nya, ada referral fee, tim cashback, tim training insentif, ada affiliate training insentif, sama preferred product cashback, dan referral fee, dan training insentif. Jadi benar ya, nggak ada bonus, nggak ada apa ya namanya, nggak ada komisi nggak ada. Ini dia bilangnya cashback. Oke, next Pak. Ini untuk cara withdraw di aplikasi. Minimal withdraw 35.000. Poin jumlah uang ya, kalau rupiah itu kan poin berarti 35.000. Kalau rupiah kan Rp. Ini berarti kita withdraw itu setiap hari Selasa. Cuma sekarang kalau misalnya mau withdraw di aplikasi itu kita masih manual. Nanti di belakang ada penjelasannya. Next Pak.
Ini contoh-contoh withdrawal ya yang sudah sukses. Bro Amir sudah withdraw banyak sekali nih. Kita juga nggak boleh kalah, harus lebih banyak lagi. Oke, Pak. Thanks, Pak. Ini notifikasi. Income pasti ada notifikasi, biar di dalam aplikasi ada, di handphone pun ada, otomatis. Next, Pak. Oke, ini contoh shopper yang belanja. Dia ada tulisannya itu earn points. Earn points itu cashback yang kita dapat. Ya, misalnya ada belanja SIM card, tab disposal, ada remote control drone ya. Itu di sini ada earn points-nya itu yang cashback yang kita. Halo, Pak Ari. Halo. Sepertinya kita ada gangguan dengan Pak Ari nih. Halo. Ya, halo. Ya, sorry. Ya, oke Pak. Jadinya, Silakan Pak. ya, oke. Nggak pakai video lebih gampang ya. Oke, ini tim trainingnya Bro Amir ya. Sekarang sampai detik ini katanya sudah 55.000 ya. Sudah 55.000. Berarti ini emang antusias orang Indonesia tuh besar sekali. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang kayaknya bakalan rugi banget, ketinggalan gitu ya. Oke, next Pak. Waduh. Kapan launching di Indonesia pengiriman gift pack? Oke, saya jelasin. Per 20 Maret ini total untuk Indonesia saja sudah 100 ribuan shopper. Ya, ini total ya, total di luar tim Bro Amir juga. Sudah ada 12 ribuan PS, 225 AM, dan 23 AT. Dan berita baiknya per minggu ini, kemarin withdraw cashback sudah bisa dilakukan setiap hari Selasa minimal Rp500. Sebelumnya minimal Rp1.000. Jadi per minggu ini sudah 2 kali lipat nih yang withdraw. Soalnya minimal Rp500 atau 2 juta. Kenapa dibantu untuk bisa withdraw Rp500? Soalnya Vingo mau membantu AM-AM yang baru. Jadi kalau misalnya satu PS kan kita rekrut kan Rp50 cashback-nya, referral cashback-nya. Jadi pas jadi AM itu minimal kan 10 direct. Nah, 10 direct itu kan berarti Rp500. Jadi Vingo membantu AM-AM yang baru untuk bisa withdraw. Begitu. Jadi yang masih PS, yang sudah mau dikit lagi mau AM, ayo dikebut supaya bisa withdraw. Oke, next Pak. Ya, ini pembahasan yang terakhir ya. Soalnya kan rencana Vingo itu April. April ini harusnya mereka datang ke Jakarta untuk mengurus izin, mengurus kantor, mengurus PT. Cuman karena musibah COVID-19, jadi harus tertunda. Tapi tadi pagi saya ada meeting dengan Bro Amir dengan pihak Vingo. Mereka itu lagi mau melalui PT dia, melalui Vingo Group PT YLTD Limited itu yang di Singapura untuk mengurus izin secepatnya di Indonesia gitu. Dan kabar baiknya itu mereka tadi bilang
Minggu ini withdrawal dari Indonesia total itu mencapai 150.000 ringgit. Berarti itu sekitar 555 juta. Oke, next Pak. Oh, pengiriman gift pack. Oke, ini yang menjadi satu masalah juga ya. Gift pack ya. Jadi gift pack ini sebetulnya kan masih manual. Tadi pagi juga kita sudah meeting dengan manajemen. Kita intinya fokusnya dua. Satu withdrawal dan satu lagi pengiriman gift pack ya. Itu yang paling penting yang harus segera dilaksanakan. Dan dalam minggu ini kita lagi kebut, kita lagi kejar untuk bisa pengiriman gift pack ke Indonesia dalam bulan ini. Atau mungkin kalau tidak keburu bulan ini, dalam bulan Mei awal. Oke. Jadi memang sementara juga gift pack itu kita di gudang sementara yang di Malaysia itu udah hampir overload. Karena dari sana pun nggak bisa kirim kargo ke Indo. Masih di lockdown gitu. Jadi Bapak Ibu mohon pengertiannya, kita bukan diam aja, kita selalu cari cara yang terbaik. Dan progres kita tuntut Vingo agar lebih cepat. Gitu. Oke, next. Itu aja sih, Pak Oke, Ari, basically. thank you Pak Arman. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Pak Ari. Bapak Ibu teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom chat. Nanti Pak Ari dan mungkin beberapa leader yang lain juga akan menjawab ya kalau ada pertanyaan. Nah, setelah tadi kita dengar presentasi tentang Vingo, menarik ya, dan mungkin menjadi lebih jelas ya kalau apa namanya selama ini Bapak Ibu masih belum belum paham ya apa itu Vingo dan sebagainya. Mungkin harapan kami malam ini dengan presentasi Pak Ari tadi itu menjadi lebih jelas. Nah, setelah ini kita akan dengerin testimoni atau pengalaman kesan pesan dari teman-teman yang sudah gabung di Vingo terlebih dahulu. Tentunya banyak hal yang bisa mereka sharing, terus kemudian nanti bisa juga kita ambil manfaatnya seperti itu. Pertama yang akan saya minta untuk bisa memberikan sharing-nya adalah Pak Rudi Suprayogi. Pak Rudi sudah hadir, Pak? Ya, Pak Arman. Selamat Hai, malam. malam Pak Rudi. Apa kabar, Ya, Pak? malam. Baik, terima kasih Pak Arman. Luar biasa ya dari Pak Ari presentasinya juga tadi rekan-rekan semua. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Suprayogi. Saat ini saya masih bekerja. Jadi saya jalankan Vingo ini ya di sela-sela kesibukan saya bekerja, maksudnya di luar jam kerja gitu ya. Nah, saya kenal Vingo ini dari saudara saya, Pak Andi. Pak Andi yang sekarang sudah AM ya, sudah affiliate marketer juga. Nah, Pak Andi ini sebelumnya nggak pernah, maksudnya nggak pernah berbisnis seperti ini kan jaringan ya, bisnis jaringan. Kalau saya memang dari dulu memang mencari bisnis yang bisa saya kerjakan di waktu luang dan bisa membantu banyak orang gitu. Nah, kebetulan saya dengar dari Pak Andi, oh ini ada yang menarik nih, tapi ini berbeda karena e-commerce. Nah, saya nggak langsung oke pada saat itu karena saya juga sedang mengerjakan usaha yang lain, saya juga sedang bekerja gitu, jadi cukup banyak saya kerjakan. Nah, saya coba pelajari dulu dari Pak Andi, tapi nggak makan waktu lama karena saya lihat ini simpel sekali gitu bisnisnya, sederhana. E-commerce bisnis seperti Lazada, Shopee dan lain-lain, tapi ini memberi kesempatan kepada kita untuk berafiliasi gitu. Jadi oke, saya pelajari 2 hari, kemudian saya langsung putuskan, oke, saya mau upgrade menjadi preferred shopper dan saya coba jalankan bisnis ini. Nah, kebetulan memang karena waktu itu saya juga jalankan bisnis yang lain, cuma karena melihat ini lebih simple,
saya langsung banting setir, langsung jalankan Vingo ini. Nah, kenapa sih Vingo ini kalau berikan kesempatan dengan, oh ini ada supermarket nih di seluruh Indonesia, supermarket. Kemudian saya cuma cukup mengajak orang, lihat aja nih, masuk. Kalau dia mau beli, ya saya dapat hasil, cariin shopper yang orang yang belanja gitu. Nah, saya dapat hasil gitu kan. Wah enak sekali saya pikir gitu ya. Saya nggak perlu, kalau di yang sebelum-sebelumnya bisnis saya harus jualan produk, saya harus ngertiin produknya apa segala macam. Kalau ini nggak usah, dia cukup masuk aja supermarketnya, dia lihat dia sendiri, dia suka dia beli, saya dapat gitu kan. Nah itu suatu konsep yang menurut saya sederhana, tapi saya yakin ini bakal menghasilkan banyak kan. Seperti Bapak Ibu tahu, kondisi saat ini orang kan susah mau keluar apa segala macam. Ke depan itu kebanyakan pasti online. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Nah, ya memang nggak mudah jalankan bisnis ini. Awalnya kita bangun aset. Kalau saya berpikir selalu bahwa ini adalah suatu aset yang saya harus build, saya harus bangun. Tapi nanti kita berat di awal aja gitu. Tapi setelah itu ke depan itu kita akan jauh lebih ringan dibandingkan kita kerja seumur hidup pagi sore. Ya walaupun itu tetap dikerjakan, tetapi ini adalah sesuatu yang saya bangun dan saya bisa wariskan. Saya misalnya penghasilannya sudah besar, saya bisa wariskan. Kalau saya kerja di kantor, ya udah waktunya pensiun ya pensiun. Saya nggak mungkin nyuruh anak saya langsung menjabat seperti saya punya, kemudian dapat hasilnya, nggak mungkin gitu kan. Nah di bisnis ini kan saya lihat bisa diwariskan. Jadi saya bangun dulu, saya misalnya udah dapat penghasilan besar, saya bisa wariskan ke anak saya. Nah, itu yang nggak ada di bisnis konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa, oh saya udah kerja, saya cari yang nyata-nyata aja. Loh, menurut saya ini bisnis yang nyata sekali gitu. Saya bisa ngelihat flow uangnya tuh ke arah mana gitu. Kalau Bapak Ibu belum bisa ngelihat flow uangnya, mungkin ya masih berpikir ini bukan bisnisnya. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa ini adalah, oh iya ini ada orang belanja, masuk apa segala macam, kemudian bagaimana referral itu bekerja, bagaimana dia nggak perlu beriklan tapi melalui kita kita yang memperkenalkan gitu dan kita mendapat hasil. Oh itu masuk akal sekali gitu buat saya ya. Nah jadi saya mungkin dari situ aja sih Bapak Ibu. Jadi memang nggak mudah karena orang di awalnya berpikirnya apa sih ini, karena ya kita pionir, orang belum kenal gitu. Dan saya udah tahu, oh iya, saya harus mulai dari awal karena sebelum orang banyak yang tahu gitu. Kalau sudah launching, menurut saya Bapak Ibu agak ketinggalan gitu, karena kalau launching itu nanti ada media, ada banyak diskon, banyak sale dari Vingo, dan orang akan rebutan. Nah, kalau Bapak Ibu masih sendiri saat itu ya agak telat gitu kan. Kalau sekarang Bapak Ibu udah mulai, dan kemudian mendapatkan shopper, preferred shopper, dan kemudian bersama-sama pada saat launching itu kita dapat gitu ya, kan besar sekali dan Bapak Ibu juga membantu banyak orang di sini. Jadi yang pertama awalnya sebelumnya nggak tertarik gitu ya, terus belakangan saya bilang, oh saya udah dapat hasil loh gitu ya. Kemudian oh iya ternyata ini sederhana sehingga mereka menyadari oh ya udah akhirnya bergabung juga dan kita kerjakan sama-sama dan sama-sama menghasilkan baik buat saya juga buat mereka gitu. Nah mungkin dari saya itu aja Pak Arman. Intinya sih bisnis ini sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak harus berjualan produk yang banyak gitu ya, nggak harus menguasai produknya karena ini e-commerce gitu ya. Bapak Ibu hanya cukup mencari manajer dan shopper. Jadi manajer dari setiap supermarket online Bapak Ibu dimanapun itu adalah manajer yang upgrade jadi PS itulah manajer. Yang shopper ya dia udah siap belanja berarti kan. Nanti pada saat launching dia belanja gitu. Nah itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Rudi, terima kasih sharingnya. Jadi kalau yang bisa saya simpulin, ini Vingo ini simple banget gitu ya, dan bisa dikerjakan tidak harus full time. Jadi ketika Bapak Ibu masih memiliki kerjaan yang permanen, ini bisa jadi kerjaan sampingan.
Ya, Walaupun mungkin nantinya bisa jadi malah ini yang menjadi penghasilan utama ya, kalau kita tadi bilang ya, dan capture-nya, Pak Amir gitu ya, kan udah luar biasa banget gitu ya. Gitu kali ya Pak Rudi ya? ya, betul, betul Pak Sip, Arman. oke. Makasih sharing-nya Pak Rudi, kita beri, tepuk tangan dulu buat Pak Rudi, sukses Pak. Ya, Oke, makasih. berikutnya saya, panggilkan teman saya dari Malaysia. Nah, ini agak jauh nih, ada Pak Kamil. Pak Kamil udah bersama kita Pak, untuk sharing malam hari ini bisa Pak? Sudah? Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Sehat Pak? sehat. Ya, silakan Pak, sharing-nya Pak. Oke. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil, berasal dari Sulawesi, hanya posisi sekarang ini masih di Malaysia ya. Dan juga saya ingin mengucapkan kepada Pak Mentor terlebih dahulu yang sangat luar biasa, Pak Mentor kita semua, Pak Mentor Amir ya, yang sudah banyak mendidik saya di usaha ini ya, sehingga saya sampai tahap ini ya. Dan juga saya ucapkan ya, sangat luar biasa presentasi Pak Ari tadi ya, begitu antusias, semangat ya. Kemudian juga MC kita yang sangat luar biasa Pak Armanto, terima kasih. Sekian, ini sudah 2 kali saya sharing di grup. Terima kasih waktunya yang sudah disediakan untuk sharing pada teman-teman ya. Dan juga saya ingin menyapa beberapa tim saya juga ya, yang ada khususnya di Malaysia dan di Indonesia. Di Malaysia ada tim saya Pak Solihin, juga sudah peringkat AM, ada Pak Udin juga, kemudian ada Pak Kurniawan, ada Pak Haji Nurdin ya. Malam hari ini ada ikut, dan juga tim daripada Kepulauan Kepri Batam ya, ada Pak Mentor yang sangat luar biasa Pak Alpian ya, yang sudah mencetak ya beberapa AM di bawah organisasi beliau yang sangat luar biasa. Oke, di sini mungkin saya tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semua, tetapi karena hanya sedikit sharing beberapa pengalaman saya juga dalam industri network marketing, ataupun mungkin dipanggil sekarang ini sistem afiliasi ya, istilahnya sekarang. Jadi kalau di Pingo ini yang saya lihat, karena saya juga beberapa perusahaan MLM yang pernah saya ceburi semenjak di tahun 2008 lagi, dan jatuh bangun dalam industri network marketing. Kemudian di tahun 2017 saya kembali bergabung lagi di sebuah perusahaan yang ada di Malaysia, dan alhamdulillah sempat fight juga 2 tahun di sana, dan ya sempat fight juga di sana, dan sampai hari ini alhamdulillah juga yang membuat saya full time ya dalam usaha networking. Dan kenapa hari ini juga saya berada dalam Pingo ini, karena saya melihat ini adalah satu peluang bisnis yang sangat unik, yang siapapun ya bisa mengerjakan bisnisnya ya dimanapun dan kapanpun ya, seperti itu, tidak melihat latar belakang seseorang. Intinya sangat simpel sekali, dan ada kemauan untuk membuat penghasilan dari rumah, seperti itu ya. Dan saya melihat di Indonesia ini satu peluang besar kita dia di Indonesia, karena belum lagi di launching ya, kita masih free launch. Jadi teman-teman ini kita masih ada peluang sangat emas untuk mengembangkan tim di Indonesia sebelum launching di Indonesia. Kenapa? Karena ketika nanti di launching di Indonesia, pasti orang-orang sudah pada berebut untuk bergabung, dan kita ini adalah ibaratnya pionernya yang memulakan ya. Jadi teman-teman yang sudah tahu Pingo ya segera bergabung, segera yang tadinya shopper segera upgrade kepada purpose shopper ya, jangan banyak mikir-mikir lagi, karena mungkin
karena mungkin dalam grup ini yang hadir malam hari ini adalah kita adalah seorang semua adalah entrepreneur ya, seorang pengusaha ya, entah itu pengusaha jaringan ataupun konvensional juga bisa kita kerjakan bisnis ini. Jadi kita sama-sama bisa bisa membaca peluang yang sudah sampai kepada kita hari ini, terutama yang sudah bergabung. Nah, jangan jangan disia-siakan lagi kesempatan emas ini. Ya. Jadi rekan-rekan semua, saya sebetulnya bergabung di usaha ini ya. Saya tahunya melalui YouTube dan juga ketika saya bertemu langsung Pak Mentor Amir di Kuala Lumpur pada saat itu saya terus bergabung ya, tidak banyak mikir. Kemudian saya terus mempelajari, walaupun saya bergabung di akhir ya, di awal Januari sampai hari ini kurang lebih berjalan 4 bulan ya. Ya, sorry. Ya, sudah berjalan 4 bulan, namun peringkat saya belum sampai lagi pada AT ya, karena mungkin lagi belum qualified lagi private software-nya, tapi tinggal sedikit lagi ya sampai. Nah, teman-teman, saya sebetulnya bergabung, kalau dipikir mungkin sudah peringkat AT, tapi belum lagi gitu kan, karena biasanya leader-leader di Indonesia itu dalam 2,5 bulan, paling lama 3 bulan sudah peringkat AT, tapi saya belum. Mungkin Anda bertanya kenapa? Karena saya mungkin waktu saya bergabung di awal, saya tidak langsung mengerjakan bisnis ini. Saya begitu santai-santai, tidak begitu fokus, dan ketika sekitar 1,5 bulan yang lalu baru saya mulai betul-betul mau berfungsi ataupun mau banyak cerita tentang peluang Pingo ini. Kenapa? Karena waktu saya bergabung di awal di bulan Januari, ya kan. Jadi sistem presentasinya itu masih sangat manual sekali waktu itu, karena saya masih ingat sekali ketika Pak Mentor Amir sharing presentasi itu masih menggunakan voice seperti itu menjelaskan presentasinya, dan saya melihat saya sepertinya kurang efektif begitu ya, kurang efektif untuk untuk menarik rekan-rekan kita untuk bergabung di usaha ini. Namun ketika sekitar sebulan yang lalu ya, saya melihat ada sebuah cara ya ataupun pola dengan cara presentasi Pingo Talks online seperti ini saya pikir sangat efektif sekali, yang bisa kita manfaatkan ataupun sebagai alat bantu untuk menghadirkan prospek kita, untuk menghadirkan teman-teman kita di online Pingo Talk ini ya. Nanti para mentor ataupun yang presenter yang akan menjelaskan usaha ini. Jadi kita tidak perlu bekerja keras untuk meyakinkan teman-teman kita. Cukup kita mengundang teman-teman kita untuk hadir mendengarkan presentasi di Pingo Talk online ini. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya teman-teman yang hari ini yang dalam grup ini, kita berharap minggu depan ya kita juga bisa menambah kapasitas tim kita untuk menghadirkan lebih ramai di Pingo Talk ini. Karena apa? Karena ini adalah satu alat bantu untuk daya ungkit, untuk membangun duplikasi di bisnis kita, di tim kita masing-masing. Jadi saya pikir dengan adanya Pingo Talk ini juga cukup sangat membantu ya, kalau kita betul-betul mau memanfaatkan teman-teman kita untuk sama-sama hadir ya, sama-sama hadir. Bayangkan saja kalau misalnya hari ini tadi saya melihat itu memang full, ada lebih daripada 100 orang yang hadir ya. Lebih 100 orang yang hadir ya, bahkan masih ada beberapa undangan saya yang tidak bisa masuk ya, karena keterlambatan masuk tadi ya. Jadi bayangkan saja kalau hari ini kita ada 100 orang yang masuk dalam Pingo Talk online ini, dan masing-masing kita bisa mengajak prospek ataupun teman kita 5 orang atau sebanyak-banyaknya untuk hadir mendengarkan presentasi
Pingo Talk online ini akan mempermudah untuk kita melakukan duplikasi di bisnis ini. Ya, karena kita sudah ada tools-nya, kita pun sudah ada alat bantunya, tinggal kita manfaatkan saja. Karena kalau kita misalnya membangun usaha ini dengan cara kita sendiri, saya rasa mungkin kita akan lambat, mungkin seperti yang saya lakukan di awal ketika saya bergabung. Tetapi yang membuat saya semangat ya, melihat membangun komunitas ini dengan adanya Pingo Talk online ini yang saya rasa sangat efektif sekali ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Saya mungkin tidak saya bermaksud menggurui teman-teman, tetapi juga berdasarkan pengalaman kami juga dalam industri network marketing. Kemudian teman-teman juga saya rasa ketika saya melakukan presentasi di teman-teman itu banyak sekali alasan gitu kan. Alasannya Pingo ini susah gitu kan untuk melakukan prospecting, susah untuk berkenalan, tidak ada modal, dan sebagainya ya, dengan berbagai macam alasan. Ya, saya bilang kalau kita membangun bisnis dan itu semuanya berjalan dengan mudah, jadi nanti ketika kita sukses gitu kan tidak ada cerita yang betul-betul yang membuat yang menarik ya di atas panggung seperti itu. Jadi inilah tantangan kita, sekiranya kita mau berjuang di Pingo ini. Dan sudah pasti saya ingin mengatakan bahwa usaha apapun, setahu saya yang membuat kita fight adalah karena kita memiliki impian, ya, impian. Ya, sorry handphone saya ini agak ada gangguan. Oke. Jadi kita memiliki impian. Ya, kalau menurut saya sharing pada teman-teman, kalau kita sudah memiliki impian, kemudian kita sudah ada kendaraannya Pingo, kemudian kita ada target ya, teman-teman. Kenapa kita juga harus ada target? Karena setiap usaha, bisnis apapun ya, konvensional sekalipun itu pasti ada targetnya, teman-teman. Jadi ada beberapa tim saya juga yang mungkin agak ngeyel gitu kan, kalau kita ngomong target sekian gitu kan, bahkan mereka udah takut gitu kan, ya kan. Tetapi kenapa kita perlu target? Karena kita juga perlu penghasilan gitu kan. Karena kita bekerja di luaran sana pun, kita bekerja misalnya kepada bos kita atau majikan kita, itu pasti ada target yang harus kita kerjakan, baru kita bisa dibayar. Gitu. Sama halnya juga dalam bisnis Pingo ini, kita cukup bisa kita mengerjakan dengan target, insya Allah kita akan dibayar oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin sharing daripada saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Kamil sharingnya. Jadi kalau saya summary-in sharingnya Pak Kamil itu pertama adalah kita harus set target ya, seperti itu, karena bagaimanapun juga kalau kita nggak punya target itu seperti kita nggak punya arah gitu ya, nanti mau kemana seperti itu. Set target itu menjadi penting, terus kemudian juga langsung action, karena tadi Pak Kamil sempat sharing di awal-awal beliau nggak langsung jalanin tuh. Coba kalau waktu itu beliau langsung jalanin mungkin udah jadi ET mungkin ya Pak Kamil ya sekarang ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, berikutnya saya akan panggil teman saya, ibu-ibu. Kalau tadi kita dengar sharing dari dua bapak-bapak ya, sekarang kita akan dengar sharing dari Ibu Alin ya, namanya Bu Lucianawati, tapi biasanya dipanggil Bu Alin. Bu Alin ini adalah seorang preferred shopper atau PS di Pingo. Bu Alin, udah sama kita Bu? Udah, kedengarannya Pak Armanto. Sip, kedengeran. Halo. Silakan sharingnya Bu. Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya Alin dari Jakarta. Nah, saat ini saya hanya ibu rumah tangga, tidak bekerja. Nah, pertama kali saya kenal Pingo itu dari Korudi. Dia mengajak saya pas Januari. Cuman saya waktu itu kenapa ya? Tidak minat gitu. Enggak lah kok, sama aja. Paling apa sih kok? Paling mau telepon lagi, jual barang lagi. Pak Rudi kan tahu aku nggak hobi jual barang. Nggak mau aku. Februari,
ditawarin lagi. Aduh, kok nggak mau kok, males kok, mulai lagi dari nol. Dulu kita udah sama-sama, saya pernah sama-sama bareng sama Pak Rudi, sama Pak Armanto juga dulu kan. Ya gitu-gitu aja. Akhirnya apa yang ada? Ya lewat-lewat saja, nggak ada apa-apa gitu. Hasilnya ya tidak sesuai harapan saya, walaupun saya mendapatkan lumayan juga di tempat itu kan. Nah, terus pas Maretnya, kita tanggal berapa ya, 18 atau 17, Pak Rudi WA saya lagi, Ci, ayo Ci, lihat dulu Ci Alin, Ci ini nggak mau lihat sih, kenapa katanya gitu. Apa sih kok, lihat dulu Bingo, jangan langsung bilang sama kayak yang lain. Aku pikir, ya udahlah, aku lagi lockdown, nggak bisa kemana-mana, dikunci di rumah, ya udah, aku cari, coba searching, pas lihat, oh kayak gini loh Bingo, oh beda ya, wah ternyata tidak jual barang, ini aku banget gitu kan, ya udah, aku coba bilang sama Ko Rudi, ya udah kok, aku jalanin kok, kenapa enggak, aku bilang, aku mau jalanin, ya udah. Terus begitu masuk, mulai dari Vingo, pertama kali, waktu itu sempat berapa hari aku kebut pelajarin, wah ini bisnis luar biasa banget ya, aku cari tahu, makin dalam ternyata ini bisnis tidak menjual barang, enak banget gitu kan, tinggal keluar atau kita lockdown pun kenalin aja gitu kan, cuman waktu itu aku pikir apa aku bisa ya, ya udah just do it, nggak pakai baper deh, pokoknya jalan terus, aku nggak mau tahu, aku bilang aku jalan, masa nggak bisa cuma kenalin, ya udah mulai gitu kan, kalau orang mungkin berpikir susah protek, aku just do it lah, dari di rumah nggak ngapa-ngapain, mulai begitu masuk grup, mulai PS masuk, lihat di timku lagi ada challenge tuh, waduh udah pada banyak semua tuh yang dapat, Pak Anang 8, aduh gimana aku bisa dapatnya kan, lu mikir aja, just do it deh, just do it, nggak pakai baper, pokoknya kalau ada di sama ada kemauan, kita menabur yang baik, pasti hasilnya positif, aku pikir gitu. Ya udah aku kejar, aku terus coba, dan amin hari ini aku terima kasih banget sama Ko Rudi, sama Ko Armanto. Hari ini aku bergabung dari tanggal 20 Maret, aku sudah bisa dapat 100 chopper, seperti itu. Di tempatku ada 100 shopper, dan aku sudah bisa hari ini juga, kemarin juga bisa withdraw, aku juga bisa, maksudnya bisa mendapatkan 13 PS dari tanggal 20 Maret. Luar biasa ya Vingo ini ya. Terus yang aku suka dari Vingo tuh apa? Aku tuh cuman ngomong ke kenalin, kita nggak usah jual barang, perkenalkan, kasih tahu mereka, kita sebar link sebanyak-banyaknya, kita sebar informasi sebanyak-banyak tentang Vingo. Apa sih manfaat Vingo ini? Apa sih yang kita dapatkan nanti dari Vingo gitu loh. Kalau yang lain kita harus sudah capek jual barang, yang pernah saya alami, bulan depan jualan lagi, udah jualan orang bilang, aduh aku nggak punya duit, aku dulu pernah digituin, aku nggak punya duit, ya udah Ki nggak jualan, udah capek ngomong, nggak ada yang beli, buat apa kayak gitu kan, makanya aku awal males begitu lihat Vingo, wah ini sih semakin banyak kita sebar link, itulah semakin banyak penghasilan kita. Misalnya nih teman-teman yang aku pikirkan kemarin nih, kalau misalnya ini bisnis luar biasa banget ya, berarti kalau tahun depan kita baru ketemu si A, tahun depan baru ketemu si B, 2 tahun lagi ketemu si C. Nah itu kan dapat terus tuh income tuh. Bisa bayangkan nggak 5 tahun lagi ketemu si E, 6 tahun lagi ketemu si G. Nah itu income dapat terus. Akumulasi kan nambah lagi. Coba teman-teman bayangkan. Enak gak bisnis kayak gitu? Cuman kenalin orang, sini. Kenalin, nih Vingo ini loh, gitu loh. Yang aku seperti ceritain ke teman-teman, ke calon PSku. Vingo ini kita daftar, kita dapat link referral, terus nanti ya udah itu aja. Nah, tinggal kalian tuh maunya gimana? Mau kenalkan saja atau mau ambil bisnisnya? Kalau kalian mau hidupnya lebih enak, ya kita jalankan bisnisnya loh. Gampang loh bisnisnya. Maksudnya bukan saya sombong ya, cuma kenalin link doang. Kita nggak jualan barang, why not gitu loh. Nah, itu yang aku just do it tiap hari gitu loh. Dan bersyukur aku punya leader luar biasa, Ko Rudi, yang selalu bimbing aku. Sampai jam 11 malam aja, Ko Rudi gini-gini dijawabin. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi PS, mau jadi seorang leader, kalian juga harus
bisa melayani semua teman-teman yang gabung dengan kalian, just do it, bantu mereka seperti itu. Jadi kita bisa berkembang teman-teman. Nah, terus ada pengalaman. Kemarin baru tadi aku ajak orang kemarin ya. Aku berpikir ngajak si A, nggak mungkin mau, nggak boleh pikir positif, nggak boleh pikir negatif, harus pikir positif. Udah prospekin. Nah, satu orang itu yang tadinya nggak mau, dia bilang nggak mau, saya nggak mau, saya cuma belanja doang, saya tidak mau sebut namanya nih, satu yang shopper akhirnya jadi PS ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif sama orang. Yang kita berpikir nggak, siapa tuh jadi shopper. Aku tawarin, nggak mau, saya nggak mau, saya biasa beli barang aja katanya. Saya terangin, Pak, bisnisnya gini, Pak, simple, Pak, mudah, Pak, saya menerangin gini-gini, Pak. Saya terus kan prospek itu kan, nggak ya udah Pak, ajak teman ada STO Pak ya, datang ya Pak, join ya Pak ya, malam STO Pak ya. Udah mau STO lagi masih WA lagi, Pak STO join ya Pak, malam ya Pak. Pokoknya ya udah seperti Ko Rudi bilang, masukin STO kan gitu kan. Terus begitu habis STO udah selesai, udah saya diem. Di Bapak kok nggak ada, tapi saya tahu di Bapak bagus nih, saya bilang kan. Terus 2 hari kemudian teman-teman tahu nggak, dia WA saya, Ibu Alin, saya mau upgrade, gimana caranya? Wah, luar biasa nggak teman-teman? Nggak ada nyangka loh. Saya udah habis kehabisan akal, aduh Bapak ini tetap nggak mau ya, saya bilang. Di WA nggak mau, apa nggak mau. Nah, itulah teman-teman, hebatnya Bingo. Kalau kita bisa kasih, maksudnya mereka benar-benar lihat bisnisnya ini, yang nggak mungkin pun jadi masuk loh ke teman-teman. Bener loh, saya baru tanggal 20 Maret, saya sudah bisa 13 chopper per hari ini loh teman-teman. Dan yang upgrade PS 13, 100 chopper. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita harus semangat di sini ya teman-teman ya. Nah terus waktu join pun saya pikir saya nggak bisa keluar rumah. Saya bilang sama Ko Rudi, saya nggak bisa keluar rumah, gimana Ko Rudi caranya saya bisa berkembang? Saya bilang, ayo Ci, pasti bisa pakai online, pakai traffic gratisan. Aduh, pakai FB ku diblokir sama si Facebook. Wah, gimana caranya aku FB? Ya udah, akhirnya aku tetap just do it waktu itu. Kerjakan terus setiap hari, cari cara promosi terus, jangan bosen-bosen kan teman-teman kan. Dan hasilnya ya seperti yang sekarang ini, lumayan. Berkat bimbingan Ko Rudi, aku ada hasil gitu. Jadi untuk nanti bisa berhasil di sini ya teman-teman, itu nggak usah khawatir teman-teman. Bingo luar biasa. Teman-teman bayangkan, kalau nanti teman-teman serajin-rajinnya, seluas-luasnya teman-teman, ketemu siapa aja, nggak usah yang kenal, nggak perlu yang kenal teman-teman, ketemu siapa, kenalkan, kasih ring referral kita, mereka join, mereka daftar dengan kita sebanyak-banyaknya, itulah passive income kita akan terus bertambah teman-teman. Dan nggak usah pakai baper. Kenapa? Nanti kalau mereka lihat bisnisnya ini nanti nih, kalau mereka misalnya teman-teman udah banyak nih dapat nih, kasih lihat aja nih, dapat duit loh di sini loh, gitu kan. Bisa bayangin nggak teman-teman? Yang nggak PS tuh ada PS teman-teman. Percaya sama saya deh. Siapa yang nggak mau uang gitu? Jadi sekarang karena kita lagi pionernya, nah kita jangan pakai baper, jangan pakai, aduh, gua nggak bisa, aduh, aku mana mungkin kayak begini. Kalau aku berpikir gitu, aku hari ini nggak join, bener. Aku udah berapa kali, ada 3 kali nolak Ko Rudi loh, bener-bener. Dan ternyata modal aku yang hari ini tidak baper, nggak pakai baper, just do it. Boleh dibilang sebel muka, nawarin terus. Amin. Aku udah withdraw hari ini, minimum withdrawnya aku sudah bisa withdraw kemarin sama Ko Rudi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman juga di bisnis Wingo ini semangat ya. Karena saya pun orang gaptek yang nggak ngerti apa-apa. Hari ini belum genap sebulan, tanggal 20 berarti baru 2 minggu ya teman-teman ya. Saya sudah withdraw di atas 2 juta juga. Joker juga udah 1, tidak ada yang nggak mungkin teman-teman. Yang penting kita mau maju atau enggak di sini, seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi yang saya mau, kalau misalnya
kita mau maju juga di sini, kita jangan mengeluh. Kalau saya sih mungkin dari dulu ya, kalau Rudi udah tahu saya ya, just it, itu aja. Saya berharap teman-teman sebelum Pingo launching, saya mau semuanya semangat cari shopper sebanyak-banyaknya. Perkenalkan seluas-luasnya. Karena begitu nanti kalau Pingo sudah launching, teman-teman bisa bayangkan nggak? Begitu mereka mulai belanja, teman-teman dapat apa nanti? Mereka tring, begitu belanja, dapat seumur hidup loh. Passive income yang tidak terkira loh teman-teman. Bisa bayangkan nggak kalau mereka belanja, satu kali belanja 10 juta, ting! Tiba-tiba nongol, ting 1 juta. Lumayan ya 1 juta ya, gitu kan. Terus teman-teman bisa bayangkan lagi nggak nih yang belum pada mau upgrade nih? Kalau nanti belanja satu hari, misalnya ketemu orang toko nih belanja ya, misalnya nih, ketemu orang siapa belanja, misalnya bukan orang toko deh, misalnya siapa aja yang belanja nih yang suka belanja shopping banyak, 2 juta, 4 juta, 6 juta, sehari 3 kali aja. Teman-teman bisa bayangkan nggak satu rekening dapat berapa? Satu orang tuh. Kalau teman-teman bisa cari seluas-luasnya 200-300 orang, bisa bayangkan nggak dapat berapa sehari itu teman-teman? Teman-teman mau nggak kayak gitu, tinggal di rumah, ongkang kaki, santai, menikmati hasil, mereka belanja, kita dapat. Nah, aku sih pikirnya seperti itu. Walaupun belum terrealisasi, tapi aku yakin suatu hari seperti itu. Karena itu yang aku tonton, yang aku searching-searching di Google selama ini mengenai Pingo. Nah, yang belum join, jangan nggak join ya. Ambil pionernya. Sayang lo ngambil. Boleh searching Google kayak apa itu Pingo. Wah, itu luar biasa teman-teman. Anak kecil aja bisa income ratusan juta lo, nggak main-main lo teman-teman. Mau nggak? Kalau aku sih mau, makanya aku akhirnya begitu Maret kemarin Rudi kontak aku lagi, suruh lihat, aku langsung join. Nyesel banget, aku nggak pernah mau waktu Januari ditawarin langsung lihat, nyesel, bener-bener nyesel. Rudi udah sampai mau 500 orang, aku nggak ada apa-apa. Padahal dulu kita sama-sama sama Pak Armanto sama Rudi membangun suatu tempat yang halus, saya nggak usah sebut namanya. Saya nyesel loh bener kok teman-teman. Buat teman-teman yang belum join, jangan seperti saya. Jangan 2-3 bulan lagi sampai Pingo launching baru join. Wah, itu rugi banget deh. Orang udah nikmatin, di situ baru mulai. Nah, itu sayang ya. Jadi, saya berharap hari ini yang belum join, pada join ya teman-teman ya. Jangan seperti saya. Pengalaman saya jangan diulang ke teman-teman. Manfaatkan baik-baik Pingo. Oke? Jadikan momentum pionir Anda, penghasilan Anda seumur hidup. Itu saja. Ya, oke, Oke, makasih. Bu Alin, ya makasih banyak testimoninya, semangat terus. Ya, oke. Berikutnya ada Kang Duya yang akan kasih pengalamannya, sharing pengalamannya. Kang Duya ini juga salah satu PS ya, preferred shopper juga. Kang Duya sudah sama kita, Pak? Halo. Ya. Iya, ada ya? Ya, silakan Kang. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sutisna ya. Cuman biasanya dipanggil Kang Duya. Saya asli Sukabumi, cuman kalau untuk posisi tinggal sekarang sih saya di Bekasi karena posisi bekerja. Lockdown juga, gak bisa pulang kampung juga, jadi diam aja di Bekasi. Untuk pengalaman saya atau kenal Pingo dari awal itu sekitar Desember atau Januari saya dikenalkan sama Pak Amir. Cuman waktu itu saya cuman download doang, daftar doang gitu kan. Saya cuman lihat-lihat doang dari Januari sampai akhir Maret, dan tanpa sengaja saya melihat statusnya Pak Amir itu. Statusnya Pak Amir di situ setiap minggu saya lihat statusnya itu income atau cashback yang dia terima itu sampai jutaan perharinya gitu loh. Setelah itu baru saya penasaran, kok bisa gitu Pak Amir nih ngerjain Pingo atau apa gitu kan. Baru saya tanya ke Pak Amir, Pak Amir ini Pingo itu gimana sih maksudnya? Soalnya saya buka dari Januari, saya nggak nambah-nambah orang gitu kan. Baru dijelasin tuh sama Pak Amir. Karena kalau misalkan kita cuma doang di status kita shopper, kita di situ hanya sebatas
pembeli saja gitu. Kita nggak bisa mendapatkan income di sana. Kita pun nggak dapatkan cashback ketika berbelanja. Itulah yang kenapa saya dari Januari daftar atau install Pingo nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru saya dijelasin mengenai keuntungannya apa aja ketika kita upgrade menjadi private shopper. Setelah itu baru saya paham. Baru saya paham. Setelah saya paham, hari itu juga pokoknya akhir bulan Maret kemarin saya bergabung atau upgrade menjadi private shopper dan belajar mencoba membagikan link referral saya atau link undangan saya ke teman-teman yang mungkin nggak saya kenal sih kebanyakan gitu. Karena kalau orang-orang yang saya kenal itu apa sih yang kayak gitu, bisnis-bisnis gak jelas gitu kan, apalagi katanya sama aja itu mah bisnis kayak toko online biasa seperti itu ya, karena yang mereka lihat itu saya nggak bisa menjelaskan gitu kan, walaupun sebetulnya ya saya ngerti mereka itu ya belum ngerti seperti apa yang saya ngerti kan gitu. Nah, ketika saya share, coba bagikan ke yang lain di Facebook, di Instagram, saya share foto-foto beserta link undangannya, ada beberapa yang tertarik gitu. Dari Maret sampai hari ini, alhamdulillah saya udah mendapatkan 4 yang upgrade menjadi private shopper. Jadi kurang lebih cashback yang saya terima itu sudah di angka 600 ribuan. 600 ribuan. Jadi wah ini luar biasa sekali gitu kan, dari akhir Maret sampai hari ini udah mendapatkan cashback 600 ribu. Itu sangat luar biasa. Dan itu betul-betul jauh dari bayangan saya sebelumnya, yang awalnya saya gak ngerti itu atau gak ngerti dan gak tahu apa gunanya ini, apa bedanya Shopee atau Tokopedia atau toko online lainnya. Itu saya berpikir sama ketika saya coba jalankan ini beda, ternyata betul hasilnya pun beda gitu. Mungkin ada di toko-toko online lain yang ada program afiliasinya, cuman di toko-toko online lain itu cashback yang diberikan kepada kita itu sangatlah jauh dibandingkan dengan Pingo yang saya pahami. Kalau misalkan di Pingo yang saya pahami sejauh ini, karena kan saya baru juga, untuk private shopper ketika nantinya ada shopper yang berbelanja di Pingo itu, kita akan mendapatkan cashback 10% dari total belanja shopper itu. Jadi kalau misalkan betul tadi kata Ibu Alin, ada yang berbelanja 10 juta satu hari, kita akan mendapatkan cashback 1 juta. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini saya dari awal memang belum ada niatan untuk merekrut PS sebanyak-banyaknya, karena niatan saya bagaimana caranya nih orang tahu dulu nih Pingo nih, saya join Pingo nih gitu kan. Setelah itu tanpa saya sengaja ya ada beberapa orang yang memang pengen ikut juga nih mendapatkan cashback, atau ada juga yang kepo bagaimana caranya sih dapatkan cashback di Pingo, karena katanya sudah banyak banget di Facebook atau di YouTube yang menjelaskan tentang Pingo ini gitu, apalagi di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand ini kan udah besar sekali. Jadi banyak, intinya sih orang yang mau aduh maaf ada kucing ini. Kucingnya lucu, Kang. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang suka bisnis online, jualan online, tapi misalkan nggak mau ribet, intinya lebih baik gabung dari sekarang atau install dulu deh dari sekarang. Cari tahu dulu apa sih ini tuh Pingo gitu kan. Karena saya pun seperti itu. Kalau saya pribadi ya saya akan coba walaupun saya nggak ngerti gitu. Saya coba dari Januari install walaupun nggak ngerti, saya nanya gengsi gitu kan, lama-kelamaan juga saya penasaran gitu, mau gak mau ya saya tanya juga ke Pak Amir. Saya ucapkan terima kasih juga sama Pak Amir udah memperkenalkan saya ke Pingo. Ya mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa menyusul, bisa berkembang seperti Pak Amir yang sekarang penghasilannya sudah luar biasa dari Pingo. Untuk
Untuk selebihnya sih, untuk berbaginya sih atau untuk motivasinya sih ya saya kedepannya ya mudah-mudahan di Indonesia ini akan semakin cepat untuk launchingnya karena memang kendala saya pribadi pun ketika menjelaskan Vingo itu ya kebanyakan nanya ini kapan launchingnya, bagaimana saya terima barangnya atau bagaimana saya berbelanjanya gitu. Walaupun ya kita sudah sering coba jelaskan sedemikian mungkin karena memang ada beberapa orang yang masih ragu mengenai launchingnya kapan itu aja sih. Mungkin gitu aja Pak Armanto untuk sharingnya karena saya belum bisa banyak cerita karena saya baru juga di Vingo Pak Armanto. Iya, iya. Oke, Kang Duya, makasih banyak. Kita sambil jawab pertanyaan, Kang. Ini mungkin Boleh. ini ada yang nanya satu, kendala waktu pertama-tama join itu apa ya? Kalau boleh sharing dikit gitu, dia ada yang mau tahu tuh. Biasanya kalau misalkan saya pribadi kendala untuk join tuh biasanya kan ketika kita join tuh kita nggak bisa menggunakan kartu menggunakan bank ya di Indonesia itu masih belum bisa bank belum bisa menggunakan bank Enggak, di maksudnya Indonesia. kendala pas udah join terus baru mau jalaninnya, kendalanya apa gitu? Oh gitu. Kalau saya pribadi waktu ketika sudah join Pak ya, sudah jadi Ya. upgrade gitu, sudah upgrade menjadi profesor. Biasanya kalau saya pribadi sih kendalanya satu perasaan aja sih, perasaan ketika saya mau menawarkan itu rasanya ini orang nggak tertarik gitu. Padahal sebetulnya setelah saya coba tawarkan itu nggak seperti itu gitu, nggak seperti itu karena banyak dari mereka yang awalnya saya berpikir mereka itu nggak tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Ketika saya tawarkan itu mereka betul-betul kalau di bahasa anak mudanya sih ya kepo gitu. Jadi setelah itu tinggal gimana caranya kita menjelaskannya secara detail aja sih. Kalau saya pribadi mungkin nggak bisa menjelaskan secara detail dan segala rupa karena memang saya juga belum begitu paham mengenai Vingo ini. Cuman saya cukup jelaskan ketika kita upgrade menjadi Prevosoftware, kita akan mendapatkan link referral atau kode referral yang nantinya bisa digunakan untuk mengundang teman-teman kita untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Ketika teman-teman kita menggunakan aplikasi ini, berapapun belanjaannya nanti, kapanpun, itu kita akan mendapatkan cashback senilai 10% minimalnya, seperti itu. Paling saya seperti itu aja, Pak Armanto. Oke, iya, iya. Jadi kendala pertama untuk ngejelasinnya itu ya, karena baru join, baru belajar lagi ya. Betul. Iya. Oke, Kang Duya, makasih banyak atas sharingnya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kang Duya. Terima kasih, sukses Kang. Ya. Ya, Pak Armanto. Bapak Ibu teman-teman, berikutnya sharing yang terakhir ini dari salah seorang affiliate trainer kita, ya biasa dipanggil Bro Aking di sini ya. Beliau ini sudah menjadi affiliate trainer ya. Bro Aking sudah sama kita malam hari ini, Kang. Bro. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Hai, malam. Halo. Ya, silakan langsung sharing aja. Selamat Gimana? malam, Pak Arman. Ya, silakan. Halo? Halo? Oke, suara. Oke, semangat pagi semuanya. Halo. Halo. Ya. Halo. 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 Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Silakan langsung. Halo. Iya, terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi ya semua teman-teman sekalian. Seperjuangan di Vingo semuanya ya. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aking. Saya adalah affiliate trainer dari Jakarta. Oke, karena sudah malam saya tidak akan berlama-lama lagi. Ini dari tadi saya di WA orang untuk mau
mau upgrade. Saya dari tadi diribetkin. Saya udah bilang saya mau testimoni di sini ya untuk upgrade. Luar biasa sekali Pingo ini ya. Oke, saya pengen sharing sedikit mengenai sejarah saya ya, sedikit sejarah saya masuk di Pingo. Saya sendiri join di Pingo itu bulan 12. Yang mengajak saya join ini adalah Bro Didi. Bro Didi adalah seperti kita ketahui adalah salah satu AT kita juga di Jakarta ya. Nah, pada saat itu Bro Didi share ke saya, King, ada Kang Tau bagus nih, modal 700.000 bisa bikin kaya. Dia ngomong begitu ya. Dalam hati saya, mungkin gile gitu kan, 700.000 bisa bikin kaya. Saya kayak sistem apa bisa bikin kaya 700.000? Kalau binari mau peri berapa kali kan mungkin. Tapi karena Bro Didi paksa saya, akhir dari bulan 12 saya nggak jalanin bisnis ini ya. Sampai di bulan Januari, ada satu kejadian nyeleneh yang bikin saya ngeklik banget dengan bisnis ini. Jadi ceritanya lucu sekali ya. Saya sendiri kerja dengan bos orang Cina. Bos saya orang Cina langsung. Waktu itu bos saya kebetulan minta tolong saya untuk temenin tamu dia yang dari China ya. Kebetulan lagi di Jakarta. Nah, mereka waktu itu pengen jalan-jalan ke Monas. Nah, akhirnya saya temenin ya, tapi bos saya pesan, kalau mereka tanya lu kerja apa, lu tolong ya jangan ngomong kerja sama gue. Ngomongnya gitu ya, mereka jalan-jalan ke Monas. Sampai di perjalanan, ternyata ditanyain pertanyaan itu, bro, lu kerja apa? Gitu. Waduh, gitu kepo juga orang ini. Dalam hati saya belum nyiapin jawaban, saya mau ngomong apa ya gitu ya. Kepikiran Pingo. Saya prospek lah Pingo ya. Dan itu pertama kali saya prospek Pingo dengan orang China ya dalam hati. Syukur kalau closing ya, saya dapat market 1 miliar orang gitu. Saya cerita dengan semangat Pingo. Waduh, saya baru jalanin sebuah afiliasi berbasis e-commerce yang berbasis afiliasi, ada sosmednya. Di sini ada sistemnya, bla bla bla. Saya cerita dengan semangat gitu kan. Akhirnya dipotong dengan orang Cina tersebut. Bro, sorry bro, itu Alibaba. Mereka ngomong gitu. Saya cerita, saya nggak ngomong Alibaba, saya ngomong Pingo dari tadi ya. Enggak bro, itu adalah Alibaba. Saya ngomong saya nggak cerita Alibaba bro. Saya bercerita Pingo dari tadi ya. Sampai terakhir kali orang Cina itu tekenin, bro lu dengar dulu. Sistem yang Anda barusan cerita itu adalah sistemnya Alibaba. Pas dia ngomong begitu, saya ngeklik. Tapi setengah percaya. Masa sih gitu kan? Saya tanya balik, apakah Alibaba sebesar hari ini menggunakan sistem yang sama? Dia bilang iya. Masa sih ya? Saya agak susah percaya gitu ya. Saya juga kurang tahu lah dengan Alibaba sistemnya kayak apa gitu. Tapi orang Cina itu malah nekenin saya, bro, lu dengar bro. Kalau memang sistem afiliasi baru berjalan di negara kamu, itu berbasis e-commerce, lu udah ketemu jalan lu. Lu harus seriusin, lu bakal dapat uang gede. Gitu kan. Dalam hati tadi Bro Didi, prospek saya 700.000 bisa bikin kaya. Ini orang yang tidak ada hubungannya dengan Pingo, ngomong hal yang sama gitu kan. Saya bingung, mungkin ini signal kali ya. Saya nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Terakhir kali orang Cina itu ada ngomong juga, bro, gini bro, apa dia ngomong ini sistem China sudah lama berjalan gitu, dan di China sendiri sudah banyak menghasilkan orang kaya. Dia ngomong seperti itu ke saya kan. Dalam hati gimana ya, apa sih sistem afiliasi, saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya bawa sampai pulang, saya nggak bisa tidur 1 malam. Di malam itu saya kepikiran satu pemikiran bodoh di otak saya. Bener ya, ini kan afiliasi, ini kan apps. Ini bukan MLM. Saya basisnya memang di MLM ya. Saya hanya kepikiran di MLM. Ini bukan MLM, ini afiliasi. Kalau kita berbicara MLM, kita berbicara puluhan ribu member, kita berbicara mungkin 100 ribuan member, itu sudah booming MLM itu. Tapi kalau kita berbicara aplikasi, kita berbicara jutaan download, puluhan juta,
mungkin sampai ratusan juta download. Di sini kita bisa buka data ya semuanya ya. Tokopedia sendiri sudah mencapai 150 juta download. E-commerce ini pangsa pasarnya sangat luas sekali ya, skopnya sangat lebar sekali ya. Berbeda dengan multi level marketing yang skopnya mungkin bisa dibilang segmented ya, terhadap suatu golongan aja gitu. Tapi kalau kita berbicara e-commerce, ini skopnya sangat lebar sekali. Waduh, ini dahsyat sekali ya. Nah, ada satu pemikiran lagi, waduh, saya ini sekarang nih, saya berpikir seperti, saya udah marketing Fingo, dan Fingo baru nih, belum launching. Waktu itu, Fingo baru mencapai 50.000 nggak usah 15 juta downloadnya ada di bawah saya ya. 1%-nya aja ada di tim saya, ada di bawah saya. Saya dapat duitnya berapa tuh? Nah, disitulah saya otak duit saya bekerja gitu ya. Saya mikir ini dapat duit berapa? Nah, pemikiran simpel ya Bapak Ibu ya. 150.000 orang, katakan tidak usah semuanya berbelanja deh. Katakan setengahnya aja berbelanja ya, 75.000 orang. 1 bulan sekali mereka berbelanja. Katakan mereka beli baju deh semuanya. Mereka beli baju semuanya, dan 1 piece baju dikasih komisi 1.000 perak aja. Nggak usah gede-gede ya, 1.000 perak aja. Itu aja saya udah dapat komisi 75 juta ya. Gila, ini sudah passive income di mana saya tidak menawarkan orang berbelanja. Saya nggak nawarin produk gitu kan. Urusan saya adalah menawarkan orang download aplikasi, urusan mereka pencet-pencet aplikasi, mereka belanja, transfer ke Fingo, Fingo kirim barang, saya urusannya terima uang aja gitu. Wah, asik banget ini sistemnya gitu kan. Disitulah saya semangat banget ya. Wah, pagi-pagi saya telepon Bro Didi ya. Waktu itu saya ketemu Bro Amiruddin, saya dijelaskan sistemnya. Nggak sampai 15 menit saya sudah ngeklik. Ini sistem simple banget, sederhana sekali ya. Bayangkan kita cukup mencapai AM, asalkan kita juga AT, setiap ada pertumbuhan member baru, kita dapat duit. Kita nggak cari pairing-pairing di sini, kita tidak cari keseimbangan gitu ya. Jadi sistemnya sangat simpel sekali. Mudah-mudahan testimoni dari saya bisa bantu membuka pikiran, bisa open mind pikiran Bapak Ibu di sini yang belum memutuskan untuk bergabung. Ini peluangnya sangat dahsyat. Saya juga berpikir kita belajar pada yang sudah berhasil ya. Di Malaysia sendiri sudah berjalan belum 1 tahunnya. Dan ada satu testimoni leader di sana, itu hanya berubah screenshot account-nya ya, jumlah member di bawahnya ada berapa orang, dan itu jumlah member di bawah tim leader itu ada 1 juta orang di bawah dia. Dan income leader itu mencapai 266.000 ringgit per minggu, artinya hampir 1 miliar per minggu. Itu sudah setara dengan gaji pemain bola ya, sudah setara dengan gaji pemain bola. Dan ini luar biasa sekali ya, dan menurut saya Fingo ini adalah the real passive income, di mana kita build sistem 1 kali, kita build jaringan 1 kali, dan jaringan itu akan menghasilkan income bagi kita semua. Sekian testimoni dari saya, mudah-mudahan bisa bantu buka pikiran Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bro Aking, testimoninya luar biasa sekali, mudah-mudahan menambah semangat buat kita semua ya. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih masih sama-sama kita malam hari ini. Malam sudah semakin larut, cuman kita masih ada 1 sesi lagi yang sekaligus akan menutup malam hari ini adalah kita akan lihat bagaimana caranya untuk upgrade untuk menjadi preferred shopper. Saya undang trainer kita yang luar biasa malam hari ini, Pak Amiruddin, untuk menjelaskan. Malam Pak Amir. Halo, malam Pak Armanto, malam teman-teman semuanya. Baik. Silakan Pak. Ya, teman-teman, thank you ya teman-teman. Saya apresiasi ya kepada Anda yang sampai jam segini ya masih tetap stay ya untuk menyaksikan kita punya kegiatan Fingo Talk online ya.
Dan malam ini saya kebagian jadwal tiket ya untuk menjelaskan bagaimana cara upgrade teman-teman. Ya, oke. Pertama adalah ketika Anda setelah Anda download aplikasi Vingo ya, maka Anda sudah masuk ke tahap 1, itu tahap sebagai shopper. Ya, tahap sebagai shopper ya. Lalu Anda bisa dibantu oleh pengundang Anda ya, atau Anda bisa lakukan sendiri ya. Anda bisa pilih menu upgrade yang seperti yang dilingkari di slide ini ya. Ketika Anda klik upgrade, Anda nanti bisa langsung pemilih giveback teman-teman. Ya, simpel sekali ya. Boleh Pak next? Oke. Nah, Anda pilih giveback ya, karena syarat untuk upgrade ke posisi preferred shopper adalah pertama Anda mengambil satu produk ya di Vingo ya. Kenapa harus ambil satu produk teman-teman? Ya, karena hari ini kita kan memberikan edukasi kepada orang untuk menggunakan aplikasi Vingo. Ya, tapi apa jadinya kalau misalkan Anda mengajak orang belanja di Vingo, tapi Anda tidak pernah belanja di Vingo, ya kan? Nah, ini adalah sebuah analogi yang sangat simpel, ya, sebuah analogi di mana hari ini sebelum Anda mengajak orang belanja, ya, Anda belanja dulu satu produk di Vingo, ya, maka Anda sudah menjadi preferred shopper, ya. Dan hebatnya lagi, ketika Anda menjadi seorang preferred shopper, banyak sekali benefit yang Anda dapatkan, ya. Saya akan jelaskan saja, teman-teman, ya. Pertama, Anda akan mendapatkan itu hak afiliasi, ya, mendapatkan hak afiliasi, ya. Anda diberikan sebuah kode referral, ya, Anda bisa undang shopper masuk ke grup Anda, ya, dan Anda bisa membangun karir, ya. Dan ketika Anda menjadi shopper, Anda juga mendapatkan referral cashback, ya, ketika Anda memiliki tim shopper, ya, lalu shopper Anda belanja, Anda akan mendapatkan keuntungan, ya, atau cashback, dan itu sifatnya unlimited teman-teman, ya, unlimited, ya. Ataupun bagi Anda, ya, yang ingin belanja pribadi, ketika Anda sudah menjadi seorang preferred shopper, Anda akan mendapatkan cashback, ya, mendapatkan cashback pribadi itu secara rata-rata 10% teman-teman, ya, sangat simpel sekali. Dan ketika nanti Anda, ya, sharing perjalanan, mungkin banyak teman Anda nanti akan iri kepada Anda, kok Anda bisa dapat cashback, kok Anda bisa mendapatkan income dari Vingo, ya, bagaimana caranya? Nah, ketika shopper Anda ingin upgrade, maka perusahaan akan memberikan Anda royalti, ya, yang dijelaskan oleh Pak Ari, yaitu sebesar kurang lebih 50 ringgit, atau kalau rupiah kurang lebih 187.000, ya, itu luar biasa sebagai cash royalty, ya, ketika tim shopper Anda upgrade sebagai preferred shopper. Baik, ya, ini adalah sebuah tampilan, ya, Anda diminta untuk memilih satu produk giveback yang Anda suka, teman-teman, ya, satu produk giveback yang Anda suka, ya, Anda pilih, ya, Anda select produknya, ya, ketika Anda select produk, lalu boleh Pak di next. Ya, Anda ini contoh ya, Anda memilih satu CCTV recorder, ya, lalu Anda klik produknya, ya, Anda klik sure, ya, submit, ya, lalu Anda buy, ya. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan, ya, banyak sekali yang japri ke saya, Pak, ini kan masih ringgit bentuknya, ya, masih ringgit bentuknya, lalu bagaimana cara saya melakukan sebuah pembayaran, ya, sedangkan hari ini kan saya tinggal di Indonesia, ya teman-teman, good news, ya, luar biasa. Hari ini kita di Indonesia itu bisa melakukan transaksi ke Vingo, ya, dengan menggunakan beberapa rekening tabungan, ya. Boleh teman-teman dicatat, ya, boleh dicatat rekening tabungan apa aja yang bisa digunakan untuk upgrade, ya. Pertama, Anda bisa menggunakan rekening Bank BTPN, ya. Ini yang paling favorit teman-teman. Jadi hari ini banyak sekali teman-teman afiliasi melakukan transaksi, ya, baik beli produk ataupun upgrade menggunakan Bank BTPN atau Genius, ya. Yang kedua ada Bank CNB, ya. Yang ketiga ada Bank BNI, ya, Bank Mandiri, ya, terus juga ada Bank DBS dan ada MyBank, teman-teman, ya. Jadi teman-teman luar biasa, ya, bukan alasan lagi teman-teman tidak bisa melakukan transaksi karena untuk beberapa rekening di Indonesia, ya, rekening tabungan itu bisa digunakan untuk upgrade, ya. Baik. Nah, ketika Anda upgrade, Anda pilih produk, Anda masukin alamat teman-teman, ya. Mungkin Anda bingung, ini saya masukin alamat kemana? Sedangkan kalau saya masukin alamat, ya, di sini hanya terlampir negara Singapura, ya, negara Malaysia dan negara Thailand, ya. Lalu saya masukin alamat mana? Ya, masukin alamat Depok gitu kan, Bogor, ya teman-teman. Nah juga, oke, seperti tadi jelaskan oleh Pak Ari, ya. Jadi kita ini hari ini teknis kita transaksi, kita mengambil giveback, ya, adalah kita isi alamat gudang teman-teman, ya. Jadi kita dari tim kerja kita sewa gudang, ya, sewa gudang di Kuala Lumpur, ya. Kita sewa gudang di sana, ya. Lalu dari gudang tersebut nanti kita akan atur, ya, tim akan atur untuk di kargo ke Jakarta, ke Indonesia. Nanti setelah sampai Jakarta, Indonesia, maka produk tersebut akan dibagi-bagi oleh leader, ya. Ya, alhamdulillah kemarin di Bandung itu kargo sudah sampai, ya, teman-teman Bandung, ya, siap-siap,
ya Anda akan terima Gpack. Ya, Gpack sudah sampai Bandung, ya produknya ratusan teman-teman. Nanti bisa hubungi Pak Heri di sana, ya. Oke. Nah, teman-teman di sini Anda bisa isi ya receivernya. Ya, yang pertama adalah nama leader tertinggi atau AT, ya, nama leader tertinggi untuk receivernya, penerimanya. Terus yang kedua nama tim, ya, nama tim. Tapi biasanya kalau sudah nama AT itu nama tim sudah oke lah. Kenapa? Karena orang sudah kenal, ya. Tujuannya apa? Supaya nanti di gudang, ya, di gudang kita itu di sana itu barang sangat banyak sekali, ya, ribuan barang, ya. Bahkan kalau Anda ke sana Anda bisa mandi produk, teman-teman, bisa mandi produk. Anda bisa tidur di tengah-tengah produk, ya. Karena produk itu ribuan, teman-teman, ya. Bahkan saya udah ajak Pak Andi, ya, ajak Pak Andi, Pak Ari, Pak Heri, ya, Pak Rusdi, ya, kemarin ke Malaysia. Mereka sampai, wah ini Mas saya bisa ngumpet di produk nih. Karena produknya ribuan, teman-teman, ya. Terus nama AM, ya, nama AM dan nama PS, ya, dan nama lokasi kalau memang masih muat, ya, teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk men-tracking, teman-teman, sehingga nanti produk Anda itu ditukar, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya Anda hanya tulis nama Budi, ya, mungkin yang punya nama Budi ada 50 orang, ada 100 orang. Nah, makanya di sini adalah sebagai struktur, ya, struktur keluarganya dia, ya, siapa AM-nya, siapa AT-nya. Nah, dan dia di kota mana, ya. Lalu ada isi nomor telepon, teman-teman. Ya, nomor teleponnya bukan isi simpati atau M3 atau aksis, ya. Anda bisa isi nomor telepon Malaysia, nanti kita bisa kasih nomor telepon pemilik gudang, ya, terus Anda isi kota dan sebagainya, teman-teman, ya. Nanti teman-teman gampang nanti formatnya, ya, formatnya akan dikasih oleh leader Anda, ya, oleh pengundang Anda, ya. Pengundang Anda akan bantu Anda sampai Anda berhasil upgrade posisi preferred shopper, ya. Boleh Pak, next. Oke, nah setelah Anda ketik, ya, Anda ketik alamatnya, ya, lalu Anda tinggal choice saja, ya, Anda tinggal choice saja, Anda tinggal submit, ya, teman-teman. Next, boleh. Lalu hasilnya seperti ini, teman-teman, ya. Produk, datasnya adalah alamat, ya. Lalu ketika ini sudah lengkap, Anda baru submit di bawah, ya. Setelah Anda submit di bawah, baru Anda melakukan pembayaran, teman-teman, ya. Seperti yang saya bilang, ya, untuk melakukan sebuah pembayaran tidak usah bingung, teman-teman. Di sini Anda bisa memilih menu credit card, ya, bisa memilih menu credit card. Tapi Anda tidak bayar menggunakan kartu kredit, tapi Anda menggunakan bayar menggunakan rekening tabungan, ya. Yang tadi saya bilang, ya, rekening Bank CMB, ya, Bank Mandiri, ya, Bank BTPN, ya, terus juga ada Bank DBS, MyBank, ya, itu bisa, teman-teman, ya. Caranya adalah Anda masukin nomor kartu, ya, masukin nomor kartu Anda, ya, terus Anda masukkan nama Anda, terus tanggal expire, lalu setelah ini Anda pay, ya, setelah Anda pay, Anda masukin nomor CVV atau 3 belakang angka kartu, teman-teman, ya. Lalu Anda sudah upgrade. Simpel sekali, teman-teman, ya. Saya satu hari, ya, saya bisa upgrade bantu teman-teman itu bisa 25 sampai 40 akun, teman-teman, ya. Satu kali upgrade itu dalam waktu 2 sampai 3 menit, ya. Satu kali upgrade membutuhkan waktu 2 sampai 3 menit, teman-teman. Simpel sekali, ya. Kalau Anda ingin nanti memiliki video upgrade, kami ada, ya, via YouTube, ya, atau mungkin video kita bisa kirimkan by WhatsApp nanti, ya. Anda bisa hubungi pengundang Anda, nanti Anda akan diberikan video upgrade, ya. Simpel sekali, ya. Baik, ini adalah cara, oke, ya, teman-teman, ya. Berarti Anda sudah upgrade ke posisi preferred shopper, ya. Dan ini, teman-teman, menjadi preferred shopper itu dilakukan hanya 1 kali saja, ya, 1 kali seumur hidup, ya, dan dapat diwariskan, ya, dapat diwariskan. Jadi hari ini, bayangkan, teman-teman, kita hari ini sedang membangun sebuah aset, ya, aset yang sangat luar biasa, ya, yang dapat menghasilkan passive income yang terus-menerus, ya, dan ini dapat diturunkan ke anak cucu kita, ya, luar biasa, teman-teman, ya. Baik, teman-teman, ini cara upgrade, ya, saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Pak Armanto, dipersilakan. Oke, Pak Amir, makasih, Pak. Cuma nanti saya minta Bapak untuk closing juga, ya, Pak, setelah ini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan ini, Pak. Saya jawab pertanyaan di YouTube, ya, Pak, ya. Apa keuntungannya orang download di link PS dibandingkan download di Play Store tanpa ikut join di Fingo, Pak? Oke, baik. Ya, jawab, ya. Oke. Ini pertanyaan bagus, ya, teman-teman, ya. Saya teringat dengan suatu produk, yaitu produk asuransi, teman-teman. Saya orang asuransi, ya. Saya ingat produk asuransi, bayangkan, teman-teman, hari ini saya tanya sama Anda, ya, kira-kira kalau misalkan Anda ingin mengajukan asuransi, ya, apply asuransi, pertanyaannya, apakah Anda hanya lewat agent atau Anda bisa apply melalui customer service, ya? Dan jawabannya adalah bahwa kalau kita ingin apply asuransi, Anda bisa apply di kedua tempat ini, ya.
Contoh saya ingin apply sebuah asuransi, misalkan asuransi apa ya, misalkan Prudential Allianz gitu ya. Lalu saya tinggal telepon call center-nya, saya sebutkan tanggal lahir saya, ya, lalu mereka akan buatkan sebuah ilustrasi, lalu saya dibuatkan sebuah polis, ya, lalu saya bayar premi. Jadi saya bisa apply asuransi melalui customer service. Nah, tetapi hari ini banyak teman-teman, banyak sekali orang luar sana yang apply asuransi tapi menggunakan agent, ya. Tujuannya apa menggunakan agent? Kenapa? Karena setiap orang ingin dilayani. Ya, kalau melalui kantor mungkin 1 minggu libur. Ya, kalau misalkan melalui agent, ya dia akan bisa mengawal kita Senin sampai Minggu, teman-teman. Ya, yang namanya orang itu perlu pendampingan. Ya, perlu pendampingan, perlu pengawalan, ya, perlu mentoring, teman-teman. Perlu mentoring. Ya, saya sangat yakin ya di Malaysia, kita lihat di Malaysia, di Singapura, ya, yang sudah berjalan itu 99% ya orang yang download Vingo pasti akan cari pengundang, ya, akan cari inventor. Ya, entah dia cari ke YouTube, ya, atau mungkin cari ke Facebook, ya, atau cari ke IG. Dia akan tanya-tanya, dia akan cari orang yang ideal, ya, cari orang ideal. Kira-kira siapa yang pantas dia ikuti, teman-teman. Ya, jadi hari ini itulah suatu kondisi yang sebenarnya itu sudah kita jumpai sehari-hari, ya. Sebagai customer kita boleh pilih, ya, kita ingin apply melalui agent, ya, atau mau melalui perusahaan langsung atau customer service. Tapi konsekuensinya kalau Anda langsung ke customer service atau perusahaan itu sifatnya adalah konvensional, jadi kaku, ya. Anda tidak bisa konsultasi setiap waktu, ya. Anda tidak bisa konsultasi jam malam, ya. Anda tidak bisa konsultasi hari Minggu, ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan link referral, ya, maka Anda punya mentor, ya. Anda punya inventor yang akan mendampingi Anda, mengawal Anda, ya, sehingga Anda betul-betul lancar mengoperasikan aplikasi Vingo. Begitu jawabannya, Pak. Oke, thank you Pak Amir, jelas ya. Jadi memang jauh lebih menguntungkan kalau join menggunakan link PS ya, ketimbang hanya download aja dari Play Store. Betul. Oke Pak Amir, terima kasih. Pak Amir, saya mau sharing aja nih, malam ini luar biasa sekali. Zoom kita sampai penuh Pak. Tadi pada peak itu sampai 100 partisipan. Dan di YouTube itu tadi saya sempat lihat ada sampai ada 50 orang di YouTube. Jadi total malam ini ada sekitar 150 Pak. Saya sampai amazing. Juara. Terima kasih teman-teman yang mungkin sudah mengundang calon shoppernya ke sini. Oke, di kolom chat ada banyak pertanyaan Pak, cuman juga sudah beberapa dibantu jawab oleh Bro Ari di situ. Jadi kelihatannya sudah ada lagi pertanyaan Pak Amir, mungkin kita bisa closing Pak malam hari ini. Mungkin closing statement dari Pak Amir Pak, belum saya tutup Pak. Oke. Ya teman-teman, thank you ya masih tetap stay ya sampai saat ini ya. Yang pasti untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis ya kita memerlukan namanya insting bisnis teman-teman. Apa? Insting bisnis ya. Ketika awal saya bergabung di Vingo teman-teman bayangkan ya di Indonesia belum ada AM ya, belum ada AT ya, belum ada yang dapat gipek ya, belum ada yang terima cash dan sebagainya ya, kondisi masih nol teman-teman di Indonesia ya. Bayangkan ketika itu jika misalkan saya tidak punya iman ya atau saya tidak meyakini Vingo akan besar, mungkin tidak akan seperti hari teman-teman ya. Jadi ketika itu kami dikuatkan oleh sebuah keyakinan ya, kami ambil Vingo teman-teman, kami perjuangkan ya, dan betul hari ini terbukti ya bahwa Vingo besar sekali hari di Indonesia ya. Dan update ya total registrasi ya per hari ini ya di tim kami saya bacakan ya. Ya teman-teman, total hari ini ya ini prepare shoppernya itu ada 53.600 ya. Total PS-nya ada 9.900 ya, sebentar lagi 10.000 total prepare shoppernya. Ya, terus ada di sini ada affiliate marketer ya. Totalnya di sini ada 230 ya, dan juga ada AT 23 AT teman-teman ya. Ini menandakan bahwa hari ini selama 5 bulan ini ya Vingo ini banyak mendapatkan penerimaan ya, dan masyarakat banyak antusias menjalankan Vingo teman-teman. Ya tentu angka ini adalah bukan angka kebetulan ya, melainkan sebuah partisipasi dari banyak orang profesional ya, daripada leader-leader tangguh yang betul-betul serius mengembangkan Vingo sampai hari ini teman-teman ya. Dan hari ini sudah ada 230 AM, 230 affiliate marketer. Artinya sudah ada 200 jenderal teman-teman ya. Kalau kita sekatnya berperang ya, ini sudah ada 200 jenderal ya yang siap memimpin di setiap spotnya masing-masing ya. Dan ada 23 affiliate trainer teman-teman. Artinya 23 AT adalah 23 panglima ya, panglima tertinggi
Artinya, jika hari ini ya kita sama-sama sepakat lupakan Vingo, ya matikan internet, Vingo akan tetap berkembang teman-teman, ya. Vingo akan tetap booming di Indonesia. Iya, dipastikan teman-teman. Oke. Dan saya perkuat lagi teman-teman, kenapa hari ini teman-teman di Indonesia sangat semangat sekali menjalankan Vingo? Ya, yang pertama, ya adalah karena Indonesia adalah sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia, teman-teman. Ya, bayangkan hari ini pertumbuhan e-commerce kita itu 78% per tahun, ya, mengalahkan Amerika, ya, mengalahkan China, ya, negara-negara maju dan sebagainya. Luar biasa, teman-teman. Ya, yang kedua adalah total pengguna e-commerce di Indonesia hari ini, ya, itu sudah mencapai angka 150 juta jiwa. Ya, artinya kalau misalkan dikalikan dengan penduduk aktif, ya, di luar balita, di luar lansia, itu sampai dengan 75%. Ya, 75% dari penduduk aktif di Indonesia sudah menggunakan e-commerce, teman-teman. Ya, mereka hari ini sangat haus akan informasi. Mereka hari ini sangat haus akan informasi. Ya, mereka akan cari informasi, teman-teman. Ya, dan pasti program afiliasi ini akan menjadi program favorit. Ya, menjadi program favorit ke depannya. Ya, bayangkan jika Tuhan mengizinkan, ya kita mendapatkan 1% saja, ya, dari market share yang ada, ya, 150 juta dikali 1%. Itu sama dengan 1,5 juta, ya, itu menjadi super kita. Bayangkan, luar biasa. Ya, yang ketiga adalah Vingo akan menjadi satu-satunya perusahaan berbasis aplikasi di Indonesia. Kenapa? Karena yang lain kita lihat laporan di data iPrice itu adalah laporannya adalah konvensional, ya. Dan Vingo akan menjadi salah satunya e-commerce berbasis afiliasi murni di Indonesia, teman-teman. Ya, yang keempat, ya, hanya Vingo yang akan memberikan cashback itu unlimited, teman-teman, unlimited. Ya, ketika Anda upgrade, Anda dapat cashback semenjak Anda upgrade, ya, selama-lamanya, ya, dan dapat diwariskan. Mungkin e-commerce lain bisa ngasih cashback mungkin karena dia Lebaran, ya, atau mungkin karena Natal, ya, tahun baru, ya, atau karena e-commerce sedang ulang tahun, ya. Tapi hari ini Vingo bisa memberikan cashback unlimited, itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman, ya, Anda tidak perlu repot-repot membuka sebuah toko atau perusahaan, ya. Kenapa? Karena dengan Anda menjadi seorang PS saja, ya, Anda sudah menjadi owner dan Anda berhak mendapatkan keuntungan dari setiap barang yang terjual di Vingo, teman-teman. Ini luar biasa, ya. Dan bagaimana Anda ingin sukses di Vingo, teman-teman? Ya, ada 3 hal, teman-teman. Ya, yang pertama, Anda harus build dengan perusahaan. Ya, sorry to say, hari ini Anda ingin sukses tapi Anda nggak build dengan perusahaan. Itu agak susah, teman-teman. Ya, langkah Anda akan pincang. Langkahnya akan pincang, ya, akan setengah-setengah. Sehingga orang akan melihat Anda, Anda aja nggak yakin, bagaimana yakin ke saya gitu. Pertama, Anda harus build dengan perusahaan, ya. Kedua, Anda build dengan diri Anda, ya, bahwa saya akan berhasil di Vingo, ya. Yang ketiga, Anda build dengan orang yang mengundang Anda, ya. Karena orang yang mengundang Anda adalah orang yang peduli dengan masa depan Anda, yang ingin Anda berhasil, ya, yang ingin Anda menjadi pahlawan untuk orang yang Anda cintai, teman-teman. Ya, baik itu saja, ya, produk dari saya. Sampai jumpa, ya, di Puncak Sukses. Go AM, Go AT, Go Freedom. Oke, terima kasih Pak Amir, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selesai sudah Vingo Talk Online kita malam hari ini. Sampai ketemu di Vingo Talk Online mendatang. Salam sukses, Go Eti, Go Freedom.